Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu kemarin sudah kita bahas sedikit tentang Arkanuddin, jadi rukun-rukun agama. Rukun-rukun agama seperti yang ada di hadis Jibril ada 3. Yang pertama kemarin adalah Al-Islam, Islam yang direpresentasikan dengan fikih atau syariah Islam, dan juga ada iman. Iman yang direpresentasikan dengan akidah. Dan yang terakhir adalah al-ihsan, jadi yang direpresentasikan dengan tasawuf, ilmu tasawuf. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang arkanul Islam. Masuk yang paling pertama, yaitu Islam. Sebelum kita masuk Islam, dalam kitab-kitab itu ada istilah-istilah yang harus kita ketahui maknanya, ya, yang harus kita ketahui maknanya. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan sebelum kita ketahui, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan raditu billah. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Istilah di kitab-kitab itu sangat banyak ya. Jadi istilah, maka dari itu kita harus mengetahui inti-intinya. Yang pertama adalah qala asy-syekh rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Faslun fi arkanil Islam. Al-faslu lughatan al-hajizu baina syai'aini. Jadi yang harus kita ketahui istilah yang pertama itu pasal atau fasal. Fasal dalam kitab. Maksudnya apa? Al-faslu lughatan, fasal secara lughah, secara bahasa, al-hajizu baina syai'aini. Pembatas dari kedua hal. Pembatas dari kedua hal. Jadi fasal kalau dalam secara bahasa seperti itu ya. Tapi yang kita maksud bukan itu. Wastilahan ismun li alfadin makhsusah dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilatin ala furu'in wa masailah wa tanabiha ghaliban. Jadi istilahan adalah secara istilah ismun li alfadin makhsusah dalatin ala ma'an makhsusah. Jadi fasal itu adalah nama untuk mengetahui nama dari lafaz-lafaz secara khusus yang menunjukkan makna-maknanya secara khusus, mustamilatin ala furu'in wa masail wa tanabiha ghaliban. Yang itu fasal itu memuat atau di sana ada terdiri dari furu', cabang-cabang permasalahan, masail dan masalah-masalah itu sendiri, dan tanabih dan tanbih. Jadi tanbih itu hal-hal yang penting yang harus diketahui pembaca. Jadi kalau ada yang namanya bacaan itu satu halaman full, ada hal-hal penting yang harus diketahui, itu adalah tanbih yang penting. Wa huwa minat tarajim al-masyhurah. Jadi ini adalah pasal itu minat tarajim al-masyhurah. Jadi fasal itu merupakan nama yang itu sudah terkenal. Baik, wa minha al-kitabu wal babu wal far'u wal mas'alatu wat tanbihu wal khatimatu wat tatimmatu wal qaidu. Jadi at-tarajim, istilah-istilah dalam kitab itu sangat banyak ya. Yang pertama adalah minha al-kitab, jadi kitab. Terus ada al-bab, bab, dan al-far'u, dan far', wal mas'alatu, dan masalah, wa tanbih, dan ya hal yang penting itu tadi
tanbih, urgensi, al khotimah dan khotimah, wa tatimah wal ghaib. Baik, memasuki yang selanjutnya adalah fal kitabu. Kitab. Al kitabu lughatan. Kitab itu secara bahasa adalah apa? Ad-dhammu wal jam'u. Kitab secara bahasa itu adalah ad-dhamm. Dhammu itu adalah mengumpulkan, wal jam'u juga maknanya mengumpulkan. Wasilahan, ini yang kita maksud adalah yang secara istilah. Ismun li jinsin minal ahkami mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa furu'i masaila wa tanabiha ghaliban. Jadi kitab itu ismun li jinsin minal ahkam. Jadi nama dari jenis dari suatu hukum, mustamilah ala abwabin wa fusul. Nah, ini yang paling penting di sini. Kitab itu berarti maknanya adalah yang itu di dalamnya ada bab dan fasal-fasal dan furu berbagai disiplin, cabang-cabang disiplin permasalahan dan masalah itu sendiri, dan tanabihi ghaliban, dan di sana ada tanabuh atau tanabih, jadi tanbih atau hal yang penting itu tadi ghaliban umumnya. Jadi Alkitab ini adalah yang sangat intinya yang paling pertama itu adalah kitab. Kitab itu kalau dalam bahasa Arabnya dalam biasanya ulama dalam taklif, dalam sistematika taklif atau mencari atau mengarang kitab, kitab ini adalah paling tinggi ya. Kitab itu terkadang bisa dimaknai ya kitab ini secara utuh. Nah, ini semua kitab atau kitab yang mungkin itu menjadi pokok-pokok pembahasan. Misalkan kitab Thaharah, kitab sesuci. Juga kitab sholah, kitab yang bahas sholat, dan kitab zakah, kitab yang bahas zakat. Jadi yang paling tinggi itu adalah kitab susunannya. Nah, terus setelah kitab apa? Wal bab. Ini penting. Setelah itu adalah wal babu. Yang kedua adalah bab. Al babu lughatan furjatun fi satirin yatawassalu biha min kharijin ila dakhil. Ini adalah bab, pintu secara bahasa. Pintu secara bahasa furjatun merupakan ya celah atau lubang min fi satirin, dari di penutup. Jadi kalau ada penutup ada lubangnya. Nah, itu kalau ada pintu istilahnya itu bisa ditutup, itu penutup semua. Terus ada tempat buat masuk, furjah, ada celah. Ini namanya al-babu. Yatawassalu biha min kharijin ila dakhil. Jadi pintu ini atau bab ini digunakan untuk dari keluar bisa masuk, untuk bisa masuk. Ini secara bahasa. Wa aksihi, atau bisa dari dalam bisa keluar. Wasilahan, jadi secara istilah apa maknanya? Ismun li alfadin makhsusah. Nama dari lafaz-lafaz khusus dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masail wa tanabiha ghaliban. Yang itu terdiri dari fusul, fasal-fasal, wa furu' dan fara'-fara', wa masail dan masalah-masalah, wa tanabih dan tambih-tambih secara umum. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bab ini lebih tinggi daripada fasal ya. Jadi kalau diurutkan itu berarti tadi kitab. Nah, kitab itu memuat beberapa bab. Nah, bab memuat beberapa pasal. Nah, ini penting. Berapa pasal. Nah, terus yang selanjutnya adalah al-far'u. Apa itu al-far'u? Far' itu apa? Far' itu cabang permasalahan. Bahasa Indonesianya. Tetapi secara bahasa, lughatan, man bana ala ghairihi. Jadi far' itu yang itu berdiri di atas hal yang lain secara bahasa. Secara istilah adalah ismun alfadin makhsusah mustamilatin ala masaila ghaliban. Nah, isim yang ismun alfadin makhsusah, nama dari lafaz-lafaz yang secara khusus yang itu tercakup di dalamnya masalah-masalah. Jadi permasalahan secara umum. Jadi far' berada di bawah fasal. Al-far'u di bawah pasal. Terus yang selanjutnya adalah al-mas'alatu. Nah, masalah apa ini? Lughatan secara bahasa adalah soal.
adalah pertanyaan. Wastilahan secara bahasa matlubun khobariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Wa tanbih dan selanjutnya adalah tanbih. Apa itu tanbih? Lughatan al-iqadh, yaitu membangunkan. Yang secara istilah adalah unwanul bahsi al-lahiq alladzi taqaddamat lahu isyarah bihaitsu yufhamu minal kalami sabiq ijmalan. Jadi tanbih itu adalah unwanul bahsil lahiq. Jadi adalah sebuah judul dari suatu permasalahan yang itu akan datang. Alladzi taqaddamat lahu isyarah, yang sebelumnya telah dibahas secara isyari, jadi ada titik-titiknya itu sudah ada, tetapi belum dijelaskan secara sharih. Bihaitsu yufhamu minal kalami sabiq ijmalan, yang itu dapat dipahami yang dari penjelasan yang sudah itu datang secara umum, itu adalah tanbih. Terus yang selanjutnya adalah al-khotimah. Selanjutnya adalah al-khotimah. Jadi tanbih itu tadi adalah hal yang jadi ada materi yang sudah dibahas, intinya terus dibahas poin-poinnya. Tanbih ini untuk istilahnya penting, jadi inti dari permasalahan dari materi ini. Nah, itu adalah tanbih. Terus yang selanjutnya adalah al-khatimah atau penutup. Lughatan akhiru syai', akhiru syai', akhir dari segala sesuatu. Wastilahan dari istilah adalah ismun li alfadin makhsusah, nama dari suatu lafaz tertentu, dalatin ala ma'anin makhsusah ju'ilat akhir kitabin aw bab. Jadi nama dari lafaz tertentu yang menunjukkan makna tertentu, ju'ilat yang dijadikan akhir dari sebuah kitab, akhir materi dari sebuah kitab atau bab itu tadi. Itu adalah al-khatimah, penutup. Wa tatimatu ma tummima bihi al-kitabu aul bab. Tatimah itu adalah pelengkap. Nah, setelah penutup ada pelengkap atau kesimpulan. Seperti itu. Ma tutimmu bihi al-kitab, apa yang itu melengkapi kitab atau bab. Jadi tatimah ini bisa dikatakan pelengkap atau kesimpulan. Wal qaidu, selanjutnya yang terakhir adalah al-qaid. Maji'a bihi li jam'in aw man'in wa bayanin waqi'. Hal yang ditulis li jam'in untuk apa namanya, memasukkan semua pembahasan, atau di sini bisa al-qaid ini juga dinamakan kesimpulan itu tadi. Kalau tadi pelengkap, ini kesimpulan yang ditulis untuk lijam'in, untuk menghimpun segala hal yang ada di dalam kitab, aumanin, atau hal-hal yang itu tidak masuk dalam pembahasan, au bayanin, atau menjelaskan hal-hal tertentu yang itu tadi menjadi hal yang itu masih rancu, bayani waqi'in, atau au bayani waqi'in, menjelaskan tertentu hal-hal yang itu terjadi dalam kenyataan. Nah, ini adalah al-qaidu. Jadi itu adalah makna dari istilah-istilah yang biasa ulama pakai dalam kitab-kitabnya. Jadi kalau kita urutkan, jadi yang pertama adalah Alkitab, paling besar itu adalah kitab. Kitab itu memuat beberapa bab. Nah, terus bab itu memuat beberapa pasal, dan pasal memuat beberapa fara'. Terus fara' itu memuat beberapa permasalahan. Nah, dalam permasalahan itu ada tanbih. Dan setelah semuanya itu ada yang namanya di terakhir al-khatimah atau penutup. Nah, setelah penutup ada yang namanya pelengkap. Setelah pelengkap ada kesimpulan. Nah, ini yang biasa di ulama salaf tulis ya. Jadi embrio yang ada di skripsi, ada di tesis, ada di manapun itu, secara embrio sudah ada dalam pengaturan kitab-kitab salaf. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi secara metodologi hal-hal tersebut sudah ada sejak dulu.
Nah, cuman saat ini juga lebih dikembangkan lagi supaya lebih canggih, dapat mudah dimengerti. Itu adalah istilah-istilah secara singkat yang dijelaskan, insya Allah mafhum ya. Nah, ini penting. Jadi kalau kita contohkan Alkitab, kitab Thaharah, kitab bersuci yang memuat beberapa bab. Kitab bersuci, terus apa namanya, babnya bab apa? Bab sholat. Nah, kitab bersuci memuat bab wudhu. Jadi bersuci memuat bab wudhu. Terus pasalnya apa? Pasal hal-hal yang membatalkan wudhu atau rukun wudhu. Terus al-far'u, jadi fara' dari rukun wudhu itu adalah membasuh wajah. Nah itu. Terus masalah. Nah, contoh dari masalah membasuh wajah adalah masalah rambut-rambut mana yang harus harus dibasuh ketika membasuh wajah. Ini masalah. Terus tanbih, apa di sini tanbih? Contoh misalkan hal yang terpenting, harus menyela-nyela jenggot. Misalkan harus menyela-nyela jenggot kalau jenggotnya nggak tebal. Nah, itu misalkan. Terus khotimah dan penutup dari semua bab itu kalau sudah selesai harus ada penutupnya. Misalkan penutup dari bab sesuci, bab Thaharah itu tadi. Lalu tatimah dan pelengkapnya bab Thaharah, misalkan ada sunnah-sunnah atau adab-adab sesuci. Terus qaid, kesimpulan dan lain sebagainya diterangkan satu persatu. Itu adalah secara ringkas. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yang sudah kemarin kita gadang-gadang untuk pelajari, yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ini penting. Arkanul Islam, rukun Islam adalah rukun pertama dalam arkanuddin, rukun-rukun agama. Jadi Syekh berkata, arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Waruknu, kita harus mengetahui setiap lafadz yang ada di dalam kitab atau lafadz yang harus kita pelajari, yang sedang kita pelajari. Rukun itu sebenarnya apa? Islam itu apa? Waruknu lughatan janibu syai'i al-aqwa. Jadi rukun secara bahasa adalah suatu sisi dari suatu sisi atau sisi dari sesuatu yang itu paling kuat. Nah, contoh misalkan rukun itu pojok. Nah, di pojok sana itu namanya rukun. Jadi karena pojok itu sangat kuat, sambungan dari mana-mana, itu rukun. Gampangnya seperti itu rukun. Terus wasilahan, dan secara istilah ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Jadi secara istilah rukun adalah ibaratun an juz'in minal mahiyah. Jadi ibaratun, jadi suatu istilah dari dari suatu bagian tertentu, dari suatu bagian dari esensi tertentu, la tatahaqqaqu illa bihi, yang esensi tersebut tidak akan ada kecuali ada bagian tersebut. Kita ulangi istilah. Jadi rukun adalah istilah dari suatu juz' atau dari suatu hal yang istilah dari bagian dari suatu esensi tertentu. Istilah dari bagian dari suatu esensi tertentu yang esensi tersebut tidak akan terwujud kecuali ada bagiannya yang sudah disebutkan tadi. Itu adalah namanya rukun. Jadi kalau misalkan sholat atau masjid atau kita bikin bangunan, kalau rukunnya misalkan esensinya bangunan tersebut tidak akan ada kecuali ada esensi tersebut. Apa contohnya? Misalkan tiang masjid
dalam suatu bangunan tanpa tiang. Tidak akan berdiri bangunan tersebut akan tiang, tidak tanpa tiang. Jadi tiang tersebut adalah salah satu rukun. Atau bangunan tersebut atau atap atau tembok. Nah, tembok juga rukun dari bangunan. Terus atap juga rukun dari bangunan. Nah, ini adalah hal penting. Jika tidak ada itu semua, tidak bisa dinamakan itu bangunan. Terus yang selanjutnya adalah al-Islamu. Jadi Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Nah, ini apa? Al-Islamu, Islamu lughatan. Islam secara bahasa huwa al-istislamu, adalah menyerah. Menyerah. Wal inqiyadu. Wal inqiyadu. Jadi atau tunduk atau patuh atau ya mengerjakan, seperti tunduk, patuh, dan mengerjakan. Tunduk, patuh, dan juga diiringi dengan mengerjakan. Itu secara bahasa. Secara istilah, wastilahan al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Ya, jadi menyerah, tunduk, patuh, dan selalu mengerjakan apa? Lil ahkami asyar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i itu adalah makna Islam. Jadi Islam ini adalah suatu kata kerja. Ini penting. Ya, memang memang Islam ini adalah isim. Tetapi kalau kita maknai secara lebih mendalam, Islam adalah bagaimana cara kita untuk tunduk patuh dan selalu senantiasa mengerjakan hukum apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam hukum-hukumnya. Maka dari itu Islam juga dalam konteks ini dapat dimaknai kata kerja. Jadi seperti itu. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Inilah makna Islam. Wal makna, jadi tadi sudah dibaca untuk matan yang awal adalah arkanul islami khamsah. Jadi rukun Islam itu adalah 5. Maknanya apa? Wal makna, kata Syekh, anal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul islamu illa biha khamsatun. Maknanya adalah anal ajza, bahwasanya bagian-bagian allati yang tidak, allati la tatahaqqaqu mahiyatul islamu illa biha, yang esensi Islam itu tidak akan pernah terwujud kecuali dengan bagian-bagian itu tadi. Ada berapa bagiannya? Khamsatun, ada 5. Apa 5 itu? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Ini sangat penting. Sebelum kita membahas tentang makna-makna atau 5 hal dari esensi Islam itu tadi, perlu kita bahas tentang Islam itu sendiri. Karena memang dalam kitab ini dibahas, ini seolah-olah kita menjadi orang yang itu nol dari awal. Maksudnya nol itu apa? Yang belum berislam dari awal. Jadi kitab ini membahas suatu hal yang paling dasar. Jadi kita kayak sebelum berangkat dari nol, belum tahu apa-apa, bahkan belum masuk agama Islam. Nah, seolah-olah seperti itu. Nah, maka dari itu Syekh Ahmad bin Umar mengatakan, wa'lam, maka ketahuilah, annahu la yasihhu ad-dukhulu fil Islam, bahwasanya tidak sah masuk orang mau masuk Islam illa bisittati syurut, kecuali dengan 6 syarat. Nah, ini penting. Jadi kalau mau ada orang kafir mau masuk Islam harus mengetahui harus memenuhi 6 syarat. Apa syarat tersebut? Yang pertama adalah al-aqlu, adalah berakal. Jadi ada orang mau masuk Islam, wah tapi orangnya edan, orang gila. Apakah sah orang gila itu masuk Islam? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena dia tidak diberikan beban, bebannya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Rufi al-qalamu. Nah, ini jadi ada hadis rufi al-qalam. Jadi diangkat kolam apa? Kolam itu adalah pena-pena taklif. Beban itu pada 3 hal. Salah satunya adalah berakal, yang salah satunya adalah orang gila yang tidak berakal. Nah,
Syarat yang pertama adalah berakal itu tadi. Kalau nggak berakal, orang tersebut tidak diberikan beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ini penting. Karena akal adalah sumber at-taklif, sumber pembebanan sumber orang tersebut dibebani suatu hukum. Kalau orang itu akalnya hilang, maka hilanglah semuanya. Kayak misalkan sholat, di tengah-tengah sholat, terus ketiban opo, misalkan kebuandem watu, terus edian, sholatnya batal. Begitu pula juga seperti puasa, terus lagi guyon digebuk uang burine, ya itu juga gila, itu batal puasanya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang pertama. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui, dan selanjutnya ada 6 syarat yang harus kita pahami. Nah, yang selanjutnya ada apa? Yang selanjutnya ada al-bulugh, balik, al-ikhtiyar, yang itu juga ikhtiar itu adalah dengan sukarela, wa nutqu bi syahadataini, dan bertalafut atau mengucapkan kedua syahadat. Wal selanjutnya adalah yang ke 5 adalah al-mualah. Jadi dalam membaca kedua syahadat harus langsung, jangan dipending, jangan dijeda, itu adalah al-mualah, cepat. Wa tartibu bainahuma, dan tertib bainahuma. Jadi harus ada runtutan. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah seperti itu. Itu dulu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan dibalik. Ini penting. Penjelasannya bagaimana ke-6 syarat ini, insya Allah akan kita jelaskan pada minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Oke, monggo. Kan tadi ada 6 syarat. Ya. Kalau yang dinamakan syarat itu berarti harus terpenuhi semua ke-6. Ya. Syarat itu adalah yang harus terpenuhi semuanya sebelum melakukan suatu perbuatan. Kalau nggak ada satu, ya sah. Seperti itu. Nah, nanti lebih lengkapnya lagi apa itu syarat, apa itu sebab, apa itu rukun, dan lain sebagainya akan dijelaskan nanti di babnya sudah ada. Insyaallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup pengawasan wonten ing dalu punika sarana mas kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.